Kita tunggu dulu ya teman-temannya. Ya, selamat pagi. Eh, Kemarin yang tugasnya udah dikirim, Sudah dokter. ya, ya. Sudah dokter. Nggak ada masalah? Ada yang mau ditanya? Oke. Nah, tanya hari ini kita mengenai validasi atau verifikasi metode pemeriksaan, ya. Kalau kita memakai suatu metode, maka kita harus memastikan bahwa metode itu sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan eh, target target daripada kinerja yang setelah ditetapkan, ya. Jadi setiap kita menggunakan suatu metode baru atau mengganti suatu metode, ya, atau menambah metode untuk eh, menambah kinerja, ya, dengan jadi mempunyai alat dua, maka kita akan memastikan semua karakteristik performa atau dari suatu metode ini itu sudah sesuai dengan tujuan daripada penggunaan alat tersebut, ya. Dan ini harus kita gunakan sebelum kita menggunakan suatu metode baru atau alat baru. Sekarang ada dua kan kita tahu di laboratorium itu ada validasi, ada verifikasi. Nah, apa bedanya? Ya, kalau validasi itu adalah proses untuk memastikan persyaratan untuk suatu penggunaan atau penerapan itu terpenuhi, ya. Dan kita harus melakukannya dengan mendapatkan bukti-bukti yang objektif, ya. Apakah untuk dengan melakukan suatu percobaan, yaitu percobaan validasi, ya. Kapan kita melakukan validasi dan bukan verifikasi, ya, yaitu kalau metode itu belum divalidasi. Kalau tidak tidak standar, ya. Kalau dikembangkan sendiri di laboratorium, kalau laboratorium membuat metode itu sendiri, kan sekarang banyak ya, apalagi di molekuler, kita mengembangkan sendiri metode-metode tersebut, maka kita harus validasi. Atau kalau kita memodifikasi atau mengubah metode yang sudah divalidasi, maka itu juga harus divalidasi ulang. Contohnya mengubah metode yang sudah divalidasi. Kita mengubah suhu yang kita gunakan, atau kita mengubah jumlah volume reagen yang digunakan, atau mengubah waktu inkubasinya, ya. Atau juga bisa juga kalau kita menggunakan reagen yang berbeda pada alat tersebut, maka itu sudah namanya sudah dimodifikasi, sehingga harus kita lakukan validasi ulang, walaupun tadinya sudah divalidasi.
Karena yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah divalidasi kan. Ya. Dan yang kita juga harus memvalidasi kalau kita pakai metode itu untuk tujuan yang berbeda. Misalnya kalau misalnya yang sudah divalidasi itu menggunakan sampel darah, ya, sampel serum. Maka kalau kita menggunakannya untuk sampel urin, kita harus memvalidasi eh, sampel yang kita gunakan. Pemeriksaan tersebut dengan menggunakan sampel baru yang belum tervalidasi tersebut. Ya. Jadi kalau hal-hal yang saya sebutkan tadi ada, maka kita harus melakukan yang namanya validasi, ya. Dan mengenai validasi dan verifikasi ini kita bisa baca di pedoman CLSI yang EP15 nomor A2, ya. Nah, tadi dikatakan validasi dilakukan bila metodenya belum divalidasi. Yang termasuk metode yang sudah divalidasi itu apa? Ya, yang termasuk metode yang divalidasi itu adalah yang biasa kita pakai kalau metode itu sudah dipakai untuk diagnostik. Biasanya kita katakan metodenya sudah IVD, ya. Atau metode-metode yang sudah terstandar dipublikasikan di dalam textbook atau jurnal. Atau prosedur-prosedur yang sudah merupakan konsensus standar atau pedoman daripada organisasi profesi atau badan-badan organisasi dunia, ya. Jadi kalau sudah distandarkan, sudah dipublikasikan di dalam textbook, jurnal atau sudah merupakan standar atau pedoman, maka itu dianggap sudah tervalidasi, ya. Dan kit yang kita pakai itu, kalau kit itu merupakan kit diagnostik atau IVD, biasanya sudah tervalidasi. Kita bisa lihat itu di kit insertnya, ya, di mana kita bisa melihat laporan daripada validasi yang mereka lakukan. Kit-kit yang dijual untuk riset biasanya belum tervalidasi penuh, sehingga harus kita lakukan validasi ulang. Ya, itu adalah validasi. Kalau metodenya sudah tervalidasi, jadi merupakan metode IVD atau metode yang sudah terstandar di jurnal atau textbook, maka kita cukup melakukan yang namanya verifikasi. Apa itu verifikasi? Yaitu memastikan bahwa eh, persyaratan-persyaratan analytical yang sudah divalidasi itu dan sudah dicapai dengan validasi itu dapat kita capai di laboratorium kita. Ya, jadi kita memverifikasi apakah benar yang sudah divalidasi itu bisa kita lakukan juga di laboratorium kita. Ya. Jadi verifikasi itu memastikan kriteria analitik dari pabrik dapat dibuktikan secara objektif pada penggunaan suatu alat di laboratorium. Nah, sama seperti validasi, kita harus lakukan verifikasi itu sebelum metode yang sudah metode itu kita gunakan, ya. Ini biasanya verifikasi ini adalah cara yang biasa kita pakai sehari-hari. Karena kebanyakan kan kita pakai di laboratorium adalah metode yang sudah IVD, ya. Metode IVD itu biasanya pastinya lah sudah dilakukan validasi. Sehingga kita tinggal melakukan verifikasi. Nah, bagaimana kita melakukan verifikasinya? Verifikasi itu harus dilakukan beberapa hari. Tidak bisa satu hari selesai, ya. Kenapa? Karena sebaiknya verifikasi itu meliputi verifikasi uh, orang yang berbeda, kondisi yang berbeda, petugas lot reagen yang berbeda kalau bisa, ya. Sehingga dengan demikian kondisi sebetulnya dari suatu laboratorium itu dapat kita lihat, ya, dapat kita apa kan namanya dapat kita buktikan bahwa kondisi yang ada dengan kondisi yang ada persyaratan-persyaratan tersebut dapat dicapai. Nah, apakah verifikasi itu harus diulang? Verifikasi itu harus diulang bila terjadi perubahan dari reagen yang kita pakai. Kan kita tahu kadang-kadang
reagen itu mengalami update dan lain-lain ya, itu kita harus lakukan verifikasi ulang. Jadi bukan perubahan dari kita ya, tetapi perubahan dari pihak reagen. Mereka sudah melakukan validasi, kemudian mereka upgrade menjadi generasi kedua atau ketiga. Itu artinya mereka sudah validasi ulang dan kita verifikasi ulang. Dan kalau kita pindahin alat kita, itu kita juga harus verifikasi ulang. Karena kita harus membuktikan di tempat yang baru itu kita bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah dicapai dengan validasi tersebut. Apa saja yang divalidasi atau verifikasi, ya. Untuk validasi itu biasanya banyak sekali parameter yang harus kita pastikan eh, sesuai, ya, sesuai dengan persyaratan yang kita butuhkan. Itu meliputi presisi, akurasi, linearitas, batas deteksi, batas kuantifikasi, nilai rujukan, ketidakpastian pengukuran, spesifisitas, dan juga carryover. Ini biasanya dilakukan semua di validasi. Kalau untuk verifikasi biasanya tidak se-ekstensif itu ya. Tidak semua harus kita lakukan. Yang harus dilakukan yang pasti adalah presisi, akurasi itu harus pasti ya. Dan kalau misalnya kita punya bahan untuk pengukuran linearitas, maka itu harus juga dilakukan. Batas deteksi juga sebaiknya dilakukan ya untuk menentukan batas deteksi bawah dan juga nilai rujukan itu harus dilakukan. Dan pengukuran ketidakpastian pengukuran, penetapan ketidakpastian pengukuran. Jadi yang kalau verifikasi minimal tuh presisi, akurasi, nilai rujukan, ketidakpastian pengukuran. Itu harus dikerjakan ya. Tapi kalau validasi ya full semuanya ya. Dan itu betul-betul harus menggunakan juga jumlah sampel yang jauh lebih banyak. Bisa kadang sampai ratusan. Kalau verifikasi itu jauh lebih sedikit. Nah, kalau kita melakukan validasi atau verifikasi, kita harus punya program, ya, punya SOP, dan semua itu harus terdokumentasi. Harus ada perencanaannya, kebijakannya, harus ada penanggung jawab yang melakukan proses verifikasi atau validasi tersebut, ya. Dan orang ini harus tahu ya, harus mampu melakukannya. Jadi kompeten, jangan sembarangan saja orang ditunjuk yang belum pernah mengerjakan verifikasi atau validasi. Terus kemudian kita harus menetapkan caranya bagaimana kita akan melakukan verifikasi atau validasi tersebut dan menetapkan target daripada kinerja yang harus kita capai. Ya, sebentar. Ini adalah target kinerjanya. Sama seperti QC, PMI, juga kan kita menetapkan target kinerja, maka pada validasi atau verifikasi itu kita juga harus tetapkan target kinerjanya. Berdasarkan apa? Kalau tidak tercapai, maka kita harus melakukan tindak lanjut. Kenapa tidak tercapai? Kalau perlu diulang, diulang. Kalau tidak, maka mungkin reagen itu tidak bisa dipakai. Atau kita pakai dengan catatan. Ya, semua itu harus terdokumentasi. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Ya, soalnya saya jelas, di luar kota jelas. takut, takut internetnya nggak bagus. Nah, seperti biasa targetnya apa? Target kinerjanya. Bisa persyaratan klinis ya yang ditetapkan oleh uh, organisasi-organisasi klinis ya. Bisa berdasarkan variasi biologis yang kita bisa cari di literatur ya. Kita punya CV yang diperbolehkan, bias yang diperbolehkan, atau TEA yang diperbolehkan. Atau bisa berdasarkan rekomendasi dari profesi. Tetapi kalau tidak ada ini semua, kita bisa pakai dari kit insert. Jadi kalau suatu reagen sudah divalidasi, suatu metode sudah divalidasi, kita pasti bisa lihat tuh di kit insert. Berapa yang mereka capai, presisinya, akurasinya, ketidakpastian pengukurannya, ya. Berapa nilai normalnya? Itu ada di kit insert. Setidak-tidaknya kita harus bisa memakai, kita bisa memakai nilai-nilai tersebut sebagai acuan kita. Minimal kita harus bisa mencapai target tersebut. Nah, tugasnya ya yang pertama adalah masing-masing kan udah kerja di lab-lab. Jadi tolong di
difotokan gitu ya. Nanti PR-nya difotokan satu kit insert metode pemeriksaan yang dipakai. Metode kimia, kimia lah salah satu parameter. Oke, saya tetapkan saja ya, kreatinin, ya, metode kreatinin. Kemudian setelah difotokan, kalian tetapkan uh, persyaratan, presisi, akurasi, dan rentang nilai normalnya. Ya, ditulis di situ dari apa yang dibaca di kit insert tersebut. Jadi kita anggap kita sudah bisa menentukan target kinerja daripada hmm, prosedur verifikasi ini. Oke, jadi presisi, akurasi yang sudah dicapai di saat validasi dan nilai rujukan minimal itu harus tahu. Ya, kalau ada nilai ketidakpastian pengukurannya. Ini tidak selalu ada di kit insert. Itu PR pertama ya. Nah, ini kan targetnya tadi saya sudah sampaikan ya, dari acuan klinis, variasi biologis, dari organisasi profesi, atau dari klaim dari pabrik. Jadi misalnya kolesterol, kita lihat ya, berapa targetnya dari acuan klinisnya. Total kolesterol itu kurang dari 8,9%. Kalau HDL itu harus kurang dari 13%. LDL kolesterol kurang dari 12%. Triglycerid kurang dari 15%. Ya, kalau kita tidak ada acuan klinis, kita bisa pakai variasi biologis. Kita bisa lihat CV dan bias yang diperbolehkan atau TEA yang diperbolehkan. Sini kita bisa lihat ya. Sudah bisa kan ya mencari semua ya dari variasi biologis ini? Atau bisa memakai standar dari CLIA atau RCPE dari organisasi profesi. Nah, kita kita mulai saja bagaimana cara memverifikasi atau eh, validasi. Ini akurasi presisi, saya tidak ulang lagi ya. Akurasi itu seberapa kecil beda hasil dengan hasil sebenarnya, dan presisi itu seberapa dekat hasil tersebut satu sama lain. Ya, kalau yang ini apa nih? Nanti yang ini aja deh. Kalau yang ini apa? Presisi dan akurasi atau akurasi saja? Atau presisi saja? Boleh ada yang bantu jawab? Kalau hasilnya seperti ini. Presisi dok. Ini kan Presisi hasil dok. presisi dan akurasi. Jadi biasnya kecil, CV-nya kecil. Ya. Kalau yang ini, yang lain jawab siapa? Presisi dok. Presisi, dok. Presisi dok. Tidak akurat ya. Iya. Jadi biasnya apa? Besar atau kecil? Besar. Itu besar. Biasnya besar, CV-nya kecil. Kecil. Kalau kalau ini, Tidak Tidak presisi. akurasi, Presisi, tidak tidak presisi, akurasi. dok. ya, tidak akurat, tidak presisi juga. Tetapi ini kalau tidak presisi pasti ya, maka CV-nya bagaimana? Besar. Besar. CV-nya Besar. 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 Biasnya Besar. 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 Juga. biasa ini kalau karena kamu kalkulasi, apa yang terjadi? Kan ini min kan? Ya, Apa yang terjadi? Ini positif sama negatif. Plus 5 ditambah min 5, jadi malah mendekati min ya, dok. plusnya jadi kecil. Ya. Tetapi makanya kita selalu menggunakan apa kalau kita melakukan suatu pemantauan mutu internal dan lain-lain. Menggunakan grafik gitu kan? Untuk bisa melihat kan bahwa Ya, sebetulnya ya. dia tidak tidak akurat. Karena kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, karena tidak presisi kan? Ya. Iya. Tetapi hasil min yang dihitung itu pasti ke Mantap. kecil kan? Betul? Betul. Iya, dok. Dok. Ya. Karena min itu merupakan rata-rata. Ya, Hmm. oke. Kalau kita melakukan uji presisi untuk verifikasi, maka kita harus mempunyai sampelnya. Ya, biasanya sampelnya itu kita ambil dari bahan PMI. Ya, bisa saja sih dari bahan sampel pasien, bahan PME, bisa juga.
Yang penting matriknya sama, ya. Tetapi kan kita mau sekaligus kan jalanin presisi sama eh, apa dengan pekerjaan yang lain, ya. Biasanya yang paling banyak dipakai itu bahan PMI, ya. Jadi di dalam sampel pasien juga bisa, asal sampel pasiennya juga bisa stabil untuk 5 hari misalnya. Kan kita nggak boleh kerjain verifikasi atau validasi dalam 1 hari kan, ya. Maka biasanya kita pakai bahan PMI. Konsentrasinya minimal 2 level yang bermakna secara klinis ya, patologis dan fisiologis. Berapa lama? Yaitu harus 3 sampai 5 hari ya. Sorry, selama 5 hari, ya, seharinya bisa kita lakukan 3 sampai 5 kali. Ya. Jadi kita dapat sekitar 15 sampai 25 nilai. Ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan bahan kontrol itu 3 kali sehari ya, atau 5 kali sehari selama 5 hari. Kalau kita mau lakukan itu selama 25 hari, boleh tidak? Boleh saja. Jadi setiap hari kita kerjakan selama 25 hari. Ya. Yang penting kita bisa menggambarkan bagaimana kondisi daripada laboratorium itu. Tidak hanya within run ya, dikerjakan sehari selesai. Kemudian setelah kita mengerjakan bahan kontrol itu atau bahan sampel pasien itu selama sebanyak 25 kali itu, 25 nilai, maka kita hitung min, CV, dan SD-nya. Ini udah tahu dong ya, udah bisa ya ngitung min, CV, dan SD-nya. Kemudian dibandingkan dengan targetnya. Dan di targetnya sudah kita tetapkan. Kalau ternyata lebih kecil dari targetnya, oke diterima. Ya, presisi daripada alat ini baik sesuai dengan target yang sudah lebih kecil daripada target yang sudah kita tetapkan. Ya, tapi kalau lebih, maka kita harus lihat apa yang salah. Kita harus telusur. Ya, apakah listriknya yang tidak benar, kita belum pakai UPS, ya, atau airnya yang tidak benar, atau kondisi lingkungannya tidak benar, atau persiapan reagennya tidak benar, ya, harus dicari. Kemudian barangkali kebanyakan kita akan lakukan pengulangan lagi verifikasinya. Kalau tidak tercapai juga, ya sudah, artinya reagen ini tidak bisa dipakai. Oh, Akbar tanyain tuh. Atau kalau kita mau pakai, kita tahu ini Itu presisinya buat seperti ibunya bukan. dan ini bisa Buatnya mempengaruhi. kan lima. Mungkin mesti di mute ya, teman. Dan mungkin perlu eh, bisa kadang-kadang kita terima ya kalau kelebihnya cuma sedikit, tapi kita pakai catatan. CV dari alat ini adalah sekian. Ya, kita harus hati-hati, presisinya tidak baik ya. Mungkin karena stabilitas reagennya tidak baik. Nah, itu harus hati-hati. Mungkin kita mesti kalibrasi lebih sering. Ya, yang tadinya 2 minggu mesti 1 minggu sekali. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan penetapan atau verifikasi daripada akurasi? Kalau tadi kan presisi yang kita verifikasikan tercapai atau tidak. Verifikasi dari akurasi atau bias itu juga sama ya, menggunakan bahan yang serupa dengan sampel yang kita pakai. Ya, tetapi yang mempunyai nilai, ya, yang mempunyai nilai misalnya adalah kalibrator, certified reference material, ya, materi rujukan, atau materi PMI yang diketahui nilai targetnya, atau materi PMI yang mempunyai nilai target peer group, bukan nilai kit insert ya, bukan nilai dari kit insert, tapi nilai target dari peer group. Kalau kita menggunakan kalibrator, gitu ya, biasanya jauh lebih mahal. CRM apalagi mahal sekali, ya. Materi PME kendalanya adalah biasanya jumlahnya sedikit, sulit untuk kita pakai sampai 20 kali atau 25 kali. Jadi yang paling banyak dipakai itu materi PMI-nya. Ya. Tetapi kita harus mempunyai peer group daripada hasil bahan PMI tersebut. Sama seperti melakukan verifikasi presisi 2 level, normal dan patologis, dan lakukan pemeriksaannya minimal 20 kali dalam 5 hari. Ya. Jadi kalau kita menggunakan bahan kontrol yang mempunyai
nilai target peer group dengan sekali melakukan prosedur selama 5 hari atau se- sebanyak 25 kali, kita sudah sebenarnya bisa menghitung presisi dan akurasi. Ya, makanya tadi saya bilang kebanyakan orang memakai materi PMI. Sama kita juga menghitung minnya, terus kita hitung bias. Tentu semuanya udah bisa hitung bias ya. Nilai lab dikurang nilai rata peer group, kemudian dibagi nilai rata dari peer group. Ya, kalau kita pakai kalibrator, boleh juga. Jadi nilai lab dikurang nilai kalibrator yang ditetapkan di kit insert. Kalau kalibrator nilainya kan cuma satu ya, nggak pakai rentang. Dan dibagi nilai kalibrator itu, nilai target kalibrator itu. Kali 100%. Nah, apakah biasnya dapat diterima, akurasi dapat diterima? Nah, kita melihat kembali. Kan tadi perencanaannya sudah menetapkan mau pakai nilai apa. Kalau dari kit insert, kita lihat di kit insert. Berapa bias yang diperbolehkan, yang telah dicapai ya, yang diperbolehkan yang telah dicapai. Itu yang kita banding, dengan itu kita bandingkan ya. Kalau lebih besar daripada bias yang ada, yang sudah kita tetapkan sebelumnya, maka seperti tadi kita biasanya melakukan analisa. Penyebabnya apa ya? Kemudian melakukan pengulangan daripada prosedur eh, akurat, verifikasi akurasi. Kalau tidak bisa juga, tidak dapat diselesaikan, maka kita bisa tolak metode tersebut atau kita menerima dengan persyaratan. Ya. Jadi kita mesti memastikan kalau kita mau terima, kita tulis tetap dokumentasikan dengan persyaratan. Misalnya sih, persyaratan ini contohnya seperti ini. Misalnya, metode troponin hanya secara standar itu eh, batas CV-nya adalah 10% pada nilai cut-off. Ya. Maka kalau kita lebih dari 10% itu, kita harus memberitahu klinisi bahwa pemeriksaan kita ini tidak sesuai standar sebetulnya. Jadi dia lebih hati-hati. Mungkin dia kalau nilainya di antara batas batas normal gitu ya, maka dia mungkin akan melakukan ulangan. Ya. Tidak langsung mengobati pasiennya. Nah, tadi yang kita kerjakan, presisi, akurasi itu harus pasti kalau untuk verifikasi, wajib. Ya. Yang ketiga, yang kita sebenarnya wajib kerjakan kalau kita punya bahannya. Karena yang sulit di sini adalah bahannya. Karena kita mesti punya bahan yang tinggi kadarnya, bahan yang rendah, dan bahan yang normal. Ya. Yang kalau bahan normal, bahan abnormal, gampang kita dapat karena ada di bahan kontrol ya. Tapi bahan yang kadarnya tinggi sekali itu sulit didapat biasanya. Apa itu linearitas? Adalah batas atas dan bawah di mana kurva kalibrasi masih linear. Ya. Biasanya sudah ada ditetapkan di kit insert di pabrik, ya. Tetapi kita harus melakukan verifikasi. Bentar, ya. Nah, gimana kita lakukan uji linearitas ini, verifikasi linearitas ini? Kita gunakan minimal 3 bahan standar, kadar rendah, normal, dan tinggi. Kita bisa pakai serum pasien kalau kita punya ya, yang punya kadar tinggi, dan kemudian dilakukan pengenceran bertingkat. Yang pasti seperti biasa matriksnya mesti sama seperti matriks spesimen yang kita periksa ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaannya triplo di masing-masing kadar ya. Jadi yang di kan kita pakai tiga kadar kan, rendah, normal, tinggi ya. Maka di tiap kadar ini kita lakukan 3 kali ya, triplo 3 kali. Kemudian kita rata-rata ya. Kemudian kita plot pada grafik dilihat apakah berbentuk garis linear dengan slope sama dengan 1, I-intercept-nya 0. Ya. Linearitas masih dapat diterima bila slope-nya 1 plus minus 0,03.
Dan kalau interceptnya eh, adalah nol plus minus presisi Wittenrad. Kalau lebih dari ini, linearitasnya dapat ditolak. Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, kita lihat ya, kalau kita punya tiga angka, satu, dua, tiga, kalau kita bentuk garisnya seperti ini, maka kita katakan bahwa dia linear dari nol sampai ke 10. Ya. Jadi kurva kalibrasi ini bisa dipakai dengan baik. Tetapi kalau kita lihat yang kedua, kita periksa kadar, misalnya kadar satu ya, satu sampai kadar 6 dan 10, kita dapat kurvanya seperti nomor dua ini, maka kita tahu bahwa pemeriksaan ini tidak linear. Ya, dia hanya linear sampai angka berapa? Ada yang mau bantu? 6. Belum, Dok. Sampai berapa? Yang Enam. kedua 6 dok. 6 atau 5 ya. Kita bisa bilang 6 kalau apa tadi persyaratannya? Plus minus 0,03 slope-nya. Ya, ya. Slope-nya plus minus 0,3, Y-nya plus minus presisi Wittenrand, ya kan? Jadi mungkin yang 6 ini masih bisa dipakai. Ya, 1 sampai 6. Tuh. Kemudian kalau yang nomor 3, kira-kira presisinya, linearitasnya dari mana sampai mana? Ada yang mau bantu? 0 sampai 1 nggak sih itu? 0 sampai 1 cuma ya. Jadi kita bisa lihat, kita kerjakan linearitas ini, kita bisa tahu seberapa jauh kurva kalibrasi yang kita pakai ini bisa dipakai. Kalau di nomor 2 ini, kalau kadarnya sudah lebih dari 6, 5, maka kita biasanya tidak bisa melaporkan hasil. Ya, karena absorber yang dipakai kalau dia dapat di sini, ternyata kadarnya tidak sesuai. Ya, tidak tidak linear lagi. Biasanya kalau kita sudah tahu linearitasnya ya, misalnya linearitasnya 1 sampai dengan 6. Kalau kadarnya di atas 6, kita laporkannya gimana? Misal kita dapat hasilnya 8, Lebih dari 6. ya. Jadi kalau kita dapat hasil 8, tapi linearitas yang kita uji, kita verifikasi cuma 1 sampai dengan 6, maka kita nggak boleh laporkan bahwa itu 8. Ya. Tapi kita laporkan itu lebih dari 6. Oke. Kalau kita dibilang, pasti dokternya nggak mau tahu kan. Maksudnya berapa lebih dari 6? Saya mau angkanya. Apa yang harus kita lakukan? Diencerin. Pengenceran. Pengenceran. Ya, kita harus melakukan pengenceran. Nah, sekarang kalau kita, tadi kan linearitasnya 1 sampai 6 ya. Kemudian kita dapatnya 1. Kita bisa laporkan 1. Tapi kalau kemudian kita dapatnya nilainya adalah setengah. Bagaimana kita laporkannya? Boleh kita laporkan setengah? Linearitasnya kan 1 sampai 6. Kurang dari 1. Itu kurang dari satu. Kurang dari 1. Kalau dokternya mau minta dilaporkan juga, berapa nilainya? Saya nggak mau pakai kurang-kurang. Gimana? LOD apa LUQ? LOD. Ya Hmm? kurang dari satu dong. Iya, kurang dari 1. Nggak bisa itu diencerin. Diencerin lebih rendah lagi ya. Jadi memang nggak bisa. Kita harus tetap hanya kurang dari 1. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Nah, itu gunanya kita tahu, kita uji linearitas daripada reagen. Itu gunanya kita baca kit insert. Kalau kita nggak baca kit insert, kita nggak ngerti apakah nilai ini bisa dikeluarkan atau tidak. Ya. Untungnya alat-alat sekarang udah otomatis, sudah bisa memberikan alarm ya. Tapi kalau alatnya error, ya kalian hasilnya ikut salah. Jadi kita harus mengetahui hal tersebut dan harus membaca kit insert. Ya. Jadi kalau nilai hasil yang didapat kurang daripada linearitas, kita harus laporkan
kurang dari batas bawah linearitas. Tidak bisa sebut kadar yang keluar itu. Kadar itu bisa keluar, ya, tetapi kadar itu tidak tepat dan tidak Tidak akurat. akurat, ya. Emang keluar angkanya, tapi bukan nilai yang kita bisa laporkan. Karena contohnya setengah itu, kalau di angka setengah itu CV-nya itu 30%, artinya hasilnya kemungkinannya itu adalah sekitar 30% itu adalah 0,35 sampai 0,65, ya, sekitar segitu. Kalau kamu laporkan angkanya. Jadi itu bisa aja angkanya sebenarnya 0,35, bisa angkanya 0,65. Ya. Bisa juga lebih rendah karena dia sudah tidak linear. Ya. Nah, kemudian kalau dia angkanya misalnya 10, ya, CV-nya di situ 30% sudah tidak linear, maka bisa saja angkanya itu 15 atau 15. iya, atau Ya. itu angkanya cuma 6. Iya. Karena sudah nggak linear, udah gitu tidak lagi CV-nya juga sudah tidak baik. Ya. Jadi memang tidak bisa dilaporkan. Karena pertama kali kita adalah memastikan, memverifikasikan CV-nya berapa. Artinya target CV-nya itu tidak boleh lebih dari yang CV yang sudah ditetapkan awalnya itu. Ya. Karena itu adalah sudah kriteria yang kita tetapkan dari awal. Kita mau pakai reagen ini kalau dia punya kinerja seperti itu. Dan itu adalah yang diketahui oleh semua orang di laboratorium dan juga klinisi. Bahwa kinerja alat kita itu mempunyai presisi dan akurasi seperti yang telah ditetapkan. Jadi kita semua berpikir dalam penanganan pasien, dalam menginterpretasi hasil sesuai dengan apa komitmen kita awal. Nah, tadi sudah ya, linearitas ada yang mau tanya, presisi, akurasi, linearitas. Kalau tidak ada, maka yang keempat yang harus kita verifikasi adalah limit of detection atau batas deteksi, ya. Limit of detection itu bukan artinya angka yang bisa keluar paling bawah, ya, ya, tetapi nilai yang terendah yang secara bermakna melebihi nilai belangko, yaitu nilai yang kalau kita periksa kadar yang nol gitu ya, yang kadar sama sekali, itu 2 sampai 3 SD dari di atas nilai belangko tersebut. Biasanya kita perlu sampel belangko. Sampel belangko itu sampel yang tidak mempunyai matriks sama, ya. Matriksnya harus sama, tapi tidak mengandung zat yang kita mau periksa, yang mau kita verifikasi. Ya. Kita periksa belangkonya, nah, terus kemudian kita bisa tahu batas deteksi bawahnya berapa, 2 sampai 3 SD dari pengukuran belangko. Ya. Kemudian kita lihat pastikan apakah batas deteksi itu bisa diterima tidak. Ya, kita pakai sampel bahan pasien atau bahan PMI yang kadarnya rendah, yang mendekati nilai dari LOD atau nilai limit of detection yang sudah disampaikan oleh pabrik, ya. Kita sudah periksa tadi Pak belangkonya, ya, 2-3 SD dari nilai yang kita hitung. Tadi kita lakukanlah sampel yang tidak mengandung zat tersebut sebanyak 5 sampai 10 kali, kemudian kita dapatkan 2-3 SD di atasnya, ya. Terus kita periksa belangko 20 kali, ya. Bila 3 sampel, kurang dari 3 sampel melebihi nilai belangko yang telah ditetapkan, nilai belangko tersebut diterima atau diverifikasi. Kemudian kita periksa 20 kali nilai sampel dengan kadar rendah tersebut. Bila kadar eh, bila lebih dari 17 nilainya di atas nilai belangko, ya, maka batas deteksi yang ditetapkan pabrik dapat diterima. Ya. Jadi kita butuh dua materi.
Satu adalah sampel yang tidak mengandung zat yang akan kita verifikasi, dan satu lagi adalah sampel yang kadar yang rendah. Ya. Kalau belangkonya itu ternyata diperiksa 20 kali, kurang dari 3 sampel melebihi nilai belangko yang telah ditetapkan, nilai belangko yang telah ditetapkan itu apa? 2-3 SD dari pengukuran belangko ya. Maka itu nilai belangko itu bisa diterima. Dan kalau pemeriksaan 20 kali sampel yang dengan kadar rendah lebih dari 17 di atas nilai belangko tersebut, maka batas deteksi yang ditetapkan oleh pabrik dapat diterima. Itu tadi limit of detection ya. Berikutnya adalah mengenai rentang analitik. Kalau kita punya limit of detection, apakah kita bisa melaporkan hasil kita sampai serendah limit of detection tersebut? Ada yang bisa jawab? Batas bawah deteksi itu misalnya 0,2. Batas atas deteksi, nggak biasanya batas atas deteksi bisa itu sampai berapa aja banyak. Batas bawah deteksi itu 0,2. Apakah kita bisa melaporkan hasil kita sampai 0,2? Ada yang bisa jawab? Nggak tergantung linearitas juga dok jadinya. Betul. Ya, jadi nggak bisa ya. Angkanya keluar, tetapi tidak memenuhi syarat linearitasnya, tidak memenuhi syarat presisinya, ya kan? Jadi rentang analitik itu adalah rentang di mana hasil pengukuran masih dalam batas linearitas serta bias dan CV yang masih dalam batas yang diperbolehkan. Ya. Di sini adalah rentang yang dapat dilaporkan. Ya. Bila hasil di dalam rentang analitik, ya ini biasanya masih linear kan, maka hasil ini bisa dilaporkan. Kalau di atas rentang analitik, maka harus diencerkan. Kalau hasil pasien lebih rendah dari rentang analitik, dilaporkan kurang dari bawah batas bawah rentang analitik. Ya. Jadi walaupun angka keluar, kita belum tentu dapat melaporkan angka tersebut. Ya. Yang harus diperhatikan kalau kita melakukan pengenceran adalah tidak kita tidak bisa mengencerkan suka-suka kita. Misalnya kita mau mengencerkan lebih dari 10 kali. Kita lakukan 5 kali nih ya. Wah, ternyata masih lebih dari. Encerkan lagi 10 kali. Masih lebih dari. Mau encerkan lagi 15 kali. Apakah boleh terus-menerus? Tidak boleh, ya. Itu selalu ada batas pengenceran, batas maksimal maksimal pengenceran yang harus kita ikuti. Yang kita bisa lihat di kit insert. Ya. Kenapa begitu? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin kalau analit dan substratnya apa dok, analitnya lebih sedikit daripada substrat mungkin juga nggak benar ya dok ya hasilnya ya dok ya. Maksudnya terlalu encer gitu ya dok ya. Ada yang bantu lagi? Ayo dong, ini ada 80 yang sudah bekerja semua. Apa yang dilakukan? Apakah kita boleh mengencerkan sampai kita ketemu nilainya? Tidak selalu boleh. Kenapa? Apa karena harus sesuai rentang analitiknya juga, Dok? Kalau Kenapa? Boleh saya kurang dengar? karena harus sesuai rentang analitik pemeriksaannya juga, Dok. Kalau misalnya melebihi rentang analitiknya juga tidak bisa dilaporkan. Terus untuk cost juga gak sih, Dok, kalau terus-terusan diencerkan kayak gitu, Dok? Bisa karena kosnya tetap bisa juga. Tetapi kan memang itu di atas rentang analitik, Lina. Jadi memang Oh, kita mesti encerin ya, iya, ya Dok. kan? Iya, Dok. Iya, Tapi karena biaya oke, karena biaya. Tapi nggak kita tidak boleh mengencerkan sampai eh, sesuka kita. Misalnya kita mau 10 kali, 20 kali, itu selalu ada batasannya. Kenapa kira-kira?
Afrian. Sensitivitas dan spesifisitas alatnya juga kali dok sama reagen. Spesifisitasnya bisa, bisa gitu. Andi, Ya dok, ya, eh tapi biasanya kalau kita apa namanya dok, yang pemeriksaan tes GPT itu kita encerin sampai dapat dok. Soalnya kan dia enzimatik ya, ada reaksi balik. Jadi takutnya kalau kurang apa namanya pengenceran masih terlalu tinggi, tinggi nggak kebaca itu, jadi kita harus encerin terus dok. Bisa sampai pernah ngencerin sampai lebih dari 20 dok. hmm. Itu kenapa kita tidak boleh ya? Karena kalau kita memakai matriks nih misalnya serum, kita encerkan terlalu encer, yang berubah tuh apa? Matriksnya berubah kan? Betul? Ya dok. Yang tadinya serum, kalau udah diencerin 20 kali, 30 kali itu jadinya udah tidak seperti serum kan matriksnya. Oh iya benar. Iya kan? Iya, Nah, Dok. itu akan berbeda reaksi kimianya. Hmm. Kalau tadi Andi bilang katanya, nanti kan reaksi enzimatik, ya, reaksi enzimatik, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Reaksi enzimatik kita sangat tahu dia sangat membutuhkan pH, membutuhkan zat-zat trace elemen dan lain-lain kan, ya. Kalau sudah Iya. dalam keadaan yang berbeda, matriks berbeda, maka reaksi kimianya akan berbeda. Berarti batas maksimal berapa dok kalau pengenceran dok? Nanti kan kita bisa baca di kit insertnya, Oh, ya kan? Di mana perbedaan matriks kalau diencerkan itu tidak akan mempengaruhi. berarti ya pemeriksaan beda-beda ya dok ya? Tiap pemisahan akan berbeda-beda. Siap, makasih dok. Ya kan kalau dibilang eh, sampai mesti ketemu sampai batasnya, enggak lah. Kenapa dia pertama dia kita mesti mau encerkan kan karena dia tidak linier kan, reaksinya sudah tidak satu garis lurus kan, Ya, sehingga absorber yang dibaca itu tidak proporsional dengan kadarnya, betul? Ya, bisa seperti yang kamu bilang bisa terjadi reaksi balik bisa. Makanya kita encerin sampai dia tidak, tetapi tidak bisa sampai tinggi sekali. Biasanya reaksi balik itu akan terjadi bukan kadarnya tinggi, tetapi kadarnya apa? Yang kelihatan pertama, prozon kan? iya rendah, Kadarnya yang kita dapat apa? Bukan ketinggian, tapi apa? Kerendahan. 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 Karena dia kehabisan substrat kan? Iya, Iya, substansinya lebih sedikit. Heeh. Kalau kita udah, Dok, kalau kita sudah mengencerkan sampai batas yang fit insert tetapkan, tidak kita dapatkan juga, berarti kita keluarkan hasil seperti yang tadi di Naritas ya, Dok. Lebih dari aja gitu, Dok. Iya, kita encerkan, eh, misalnya kita encerkan batasnya adalah pengenceran 5 kali ya. Terus kita dapatkan hasilnya misalnya tiga 30 gitu. Tetapi masih di atas eh, di- sorry, dapat angkanya berapa di atas berapa kalau linear tidak linear misalnya 30 ya. Tuh. Terus itu kita encerkan Mas, 5 kali kan? Ya. Maka kadarnya di berapa berapa jadi laporin ya? Di atas 150 dong. Ya kan? Iya, Dok. Kan pengencerannya dihitung dulu. iya, 100, 103, apa? 150 ya, 30. Dok ya. Iya. Ada yang mau tanya apa situ? Oke. Nah, tadi sudah banyak ya kita verifikasi, kita tahu caranya bagaimana memverifikasi. Sebentar, sebentar, sebentar. Baterai saya mau habis.
Oke. Yang keenam adalah kita harus memverifikasi rentang rujukan. Biasanya di laboratorium memakainya nilai rujukannya dari mana? Kit insert. Kit It insert. means Semua orang dari kit insert, ya. Iya. Tetapi harusnya nilai rujukan kit insert itu harus diverifikasi. Kenapa harus diverifikasi? ya Melihat benar-benar sesuai supaya dengan benar-benar tahu lah hasilnya itu dok, penelitian. hasilnya apa akurat ya dok ya. Hmm, enggak juga. Populasinya kan berbeda, Dok. Hmm. Populasinya berbeda, ya. Iya betul. Populasi mereka dari yang sudah reagen itu kan memverifikasinya, memvalidasinya pakai populasi apa, ya. Sekarang sih sudah banyak reagen yang pakai populasi dari berbagai populasi, kata Asia, Caucasian, Afrika, dan lain-lain, ya. Tapi selain populasi, apalagi yang berbeda? Kondisi di mana pemeriksaan itu dilakukan, ya. Jadi sebenarnya yang paling utama sih sebenarnya populasi. Jadi kita harus melakukan verifikasi daripada nilai normal yang ada di insek itu. Biasanya rentang rujukan itu kan dibedakan usia, jenis kelamin, spesimen, metode, ya. Maka kita harus sebenarnya kita harus memverifikasi semua hal ini, ya, berdasarkan usia, jenis kelamin. Dan kalau metode si spesimennya berbeda, spesimennya juga tiap spesimen kita harus verifikasi. Dan itu tentunya sangat memerlukan banyak biaya. Karena biasanya verifikasi itu kita akan memakai 100, eh, kita akan memakai untuk penetapan nilai normal, ya, bukan untuk verifikasi. Penetapan nilai normal itu kita memakai 120 sampel. Kalau perempuan dan laki artinya berapa sampel? 240, ya. Kalau perbedaan usia lebih lagi, ya. Jadi sebenarnya kita mesti punya rentang rujukan dari laboratorium sendiri. Tetapi karena sampelnya begitu banyak dan biayanya begitu tinggi, maka kita bisa melakukan yang namanya verifikasi tentang rujukan. Harusnya kita buat sendiri sih, tapi jarang sekali laboratorium yang membuat sendiri. Dan kalau kita punya nilai rentang rujukan, harus kita eh, harus ini ya, harus di review ya setiap tahun ya untuk dipastikan apakah kita rentang rujukan yang ada di LAS kita itu masih belum berubah atau tidak, ya. Kadang-kadang sudah berubah metodenya tapi lupa dilihat. Nah, kita lihat ini HCG, ya. HCG itu laki perempuan. Perempuan dalam fase yang berbeda saja nilai normalnya beda. Perempuan dalam kehamilan tiap minggu juga berubah kadarnya, ya. Jadi eh, ini sangat penting untuk kita ketahui. Tapi tentunya tidak bisa kita verifikasi setiap hal ini karena biayanya akan mahal. Biasanya yang diverifikasi adalah nilai rujukan laki perempuan, ya, dewasa. Ya, jadi kita lihat ya berbeda-beda antar bahan juga bisa berbeda. Nah, gimana kita menetapkan nilai normal atau nilai rujukan di laboratorium? Ya, karena kan kita harus memakai nilai rujukan sendiri kan, tidak boleh memakai dari kit insert. Maka yang harus pertama kali kita kerjakan adalah sebenarnya membuat nilai rujukan atau nilai normal sendiri, ya. Tapi membuat nilai rujukan sendiri ini memerlukan subjek yang cukup banyak, gitu, sampai 120 subjek untuk tiap populasi. Kan yang kita lakukan adalah dengan memverifikasi nilai rujukan yang ada, memverifikasi nilai rujukan yang ada di kit insert, ya. Ada satu lagi yaitu dengan transferan, itu memakai sampel yang sama, ya. Jadi kita punya sampelnya tuh, sampel yang sama, kemudian kita bandingkan dengan reagen yang sudah ada nilai
yang sudah baku, sudah ditetapkan sebelumnya. Tapi untuk itu kita mesti punya sampel yang sama. Jadi punya sampel simpenan untuk kalau sampai suatu saat kita berubah metode. Ini biasanya jarang dikerjakan. Ini dikerjakan pada tempat-tempat penelitian, ya. Jadi dengan sampel yang sama, misalnya kita punya nilai normal, sudah membuat nilai normal dengan metode eksokinase, ya, kalau transferan ini. Kemudian kita merubah jadi glukos oksidase. Maka kita pakai sampel yang kita bekukan -80 itu, kita coba lagi nilainya, ya. Apakah masih nilai normalnya sama atau tidak? Jadi seperti kita mentransfer nilai dari yang sebelumnya itu, ya. Dan melihat berapa besar perbedaannya sehingga kita bisa menetapkan nilai rujukan daripada metode yang baru tersebut. Ada perhitungannya sendiri. Tapi ini jarang dikerjakan karena jarang yang menyimpan sampel-sampel yang dipakai untuk penetapan nilai normal yang sebelumnya. Membuat nilai rujukan lab sendiri juga jarang dikerjakan, ya, karena perlu sampel banyak sekali. Kalau membuat nilai rujukan sendiri, kita biasanya memakai 120 subjek normal, kemudian kita ambil nilai normalnya, ya, 2,5 persentil sampai 97,5 persentil dari rentang nilai yang didapat sebagai nilai normal. Tapi waktu sebelum kita memakai nilai yang ada 2,5 persentil sampai 97,5 persentil itu, kita harus keluarkan dulu outliersnya dengan metode Dixon and Reed, ya. Dengan Dixon and Reed ini ada metodenya, ya, tapi saya nggak ajarkan di sini karena memang ini jarang dipakai. Dianggap outlier bila nilainya lebih dari 0,3. Yang sering kita pakai adalah verifikasi nilai rujukan. Nilai rujukan dari kit insert. Atau bisa juga nilai rujukan dari ada lab lain yang mengerjakan gitu, ya. Ada yang lab lain yang sudah melakukan membuat nilai rujukan sendiri gitu. Terus kita tinggal verifikasi. Ini cukup menggunakan 20 subjek normal, ya. Yang susah ini menentukan subjek normalnya. Kita mesti hati-hati sekali, ya. Kriterianya apa? Karena kalau kita salah kriterianya, maka populasi yang kita periksa ini bukan populasi normal. Misalnya kita mau menentukan nilai normal, memverifikasi nilai normal dari fungsi ginjal. Tentu kita harus syaratannya adalah subjek yang tidak ada riwayat sakit ginjal, yang fungsi ginjalnya normal, yang tidak anemi, gitu kan? Yang tidak memakai obat-obatan yang dapat mengganggu fungsi ginjal. Itu harus kita pakai sebagai populasi normalnya. Kita kemudian periksa nilai daripada parameter tersebut. Setelah kita dapat nilainya, maka kalau dua atau kurang dari dua, datanya tidak sesuai, maka nilai normal pabrik itu dapat kita gunakan. Tetapi kalau ada 3 sampai 4 data yang tidak sesuai, ya, ada 3 sampai 4 data pasien yang 20 itu, bukan pasien, subjek normal yang 20 itu tidak sesuai keluar, ya, maka kita mesti tambah lagi 20 data. Tambah lagi subjek normal, ya. Bila kurang dari 2 atau 2 data tidak sesuai dapat digunakan, tetapi kalau lebih dari 2 data tidak digunakan. Kalau dari awal sudah lebih dari 5 tidak sesuai, maka tidak dapat digunakan. Ya. Jadi kalau gampangnya, kita pilih 20 eh, sampel dari pasien normal, tentukan kriteria pasien normalnya tersebut, kemudian lakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian hasil pemeriksaannya tersebut kita bandingkan dengan nilai rujukan yang akan kita pakai. Kalau ternyata ada dua hasil, kalau ternyata hanya 2 atau kurang yang tidak sesuai, kita bisa anggap
nilai normal itu sudah dapat diterima. Ya, kita bisa pakai nilai normal dari pabrik tersebut, ya, atau kit insert tersebut. Kalau ternyata lebih dari 5 yang keluar dari rentang nilai kit insert tersebut, artinya rentang nilai kit insert tersebut tidak boleh kita pakai. Kalau ada 3 atau 4 yang tidak sesuai atau keluar dari rentang nilai kit insert tersebut, maka kita harus melakukan pemeriksaan tambah sampelnya. Karena kemungkinan ini masih mungkin disebabkan karena jumlah sampel yang kurang. Jadi tambah sampelnya, sampel pasien normalnya itu 20 lagi, kemudian dilihat lagi. Kalau kurang dari 2 yang keluar dari rentang nilai, bisa kita kita terima rentang nilai dari pabrik tersebut. Tetapi kalau lebih dari 2, arti rentang nilai itu tidak bisa dipakai. Kalau kita dapatkan lebih dari 5 yang tadi ya, yang kita tidak bisa kita pakai, atau kalau kita lebih dari 2 setelah kita tambahkan sampel uji nilai normal kita, maka mau nggak mau kita harus membuat tentang nilai sendiri dengan 120 sampel. Kita cari 120 sampel yang memenuhi kriteria normal tersebut. Kemudian nilai itu kita analisa, kita keluarkan outliersnya ya dengan menggunakan Dickson and Reed. Kemudian setelah itu baru kita ambil nilai yang sebagai nilai kita lihat apakah dia Gaussian atau tidak ya. Kalau Gaussian kita bisa ambil nilai 2,5 sampai 97,5 persentilnya. Nah, ini yang penting kita perhatikan kalau kita menetapkan nilai rujukan tersebut ya. Jadi kriteria populasinya sangat penting. Kalau kita kriteria populasinya tidak tepat, ya tentu nilai eh, rujukan yang kita buat juga tidak tepat. Dan persyaratan preanalitiknya juga harus diperhatikan. Karena kita tahu kalau persyaratan preanalitiknya salah, eh, nilai yang kita dapatkan juga pasti tidak benar. Tadi sudah nilai normal atau nilai rujukan yang kita harus verifikasi, tapi ini jarang kita lakukan ya. Ini biasanya dilakukan pada saat validasi adalah memverifikasi interferensi yang dapat mempengaruhi pemeriksaan. Interferensi apa yang harus kita verifikasi? Kita harus baca literatur atau kit insert. Contohnya hemolisis, lipemik, terik, ya, obat-obatan itu kalau mempengaruhi maka harus diverifikasi. Kemudian salah satu lagi yang harus diverifikasi adalah sensitivitas. Yang harus divalidasi adalah sensitivitas dan spesifisitas. Ya. Sensitivitas itu adalah kemampuan suatu metode untuk mendeteksi adanya variasi pada konsentrasi yang kecil. Ini sangat tergantung dari presisi metodenya. Ya. Sedangkan spesifisitas itu sendiri adalah kemampuan satu prosedur untuk mendeteksi secara spesifik konsentrasi analit tanpa dipengaruhi oleh substansi pengganggu. Substansi pengganggunya apa saja ya harus kita pelajari dulu ya, supaya kita dapat uji. Dan ini spesifisitas ini juga dipengaruhi oleh reaksi silang, terutama pada pemeriksaan kualitatif ya, reaksi silang dari beberapa zat pengganggu. Nah, itu biasanya karena kita ini kalau ini lebih sulit ya melakukannya, ini biasanya hanya dilakukan kalau kita memvalidasi suatu metode. Kalau verifikasi kita tidak lakukan. Verifikasi sensitivitas dan spesifisitas itu kita lakukan kalau kita menggunakan metode kualitatif. Nanti akan diajarkan pada yang akan datang ya. Nah, setelah kita melakukan semua verifikasi, maka yang kita harus lakukan adalah kita mendokumentasikan apa yang kita dapat. Karena kalau nggak didokumentasikan, tentunya ini tidak dianggap sudah dikerjakan. Ini pasti dicari pada waktu kita diaudit, ya.
Dan verifikasi ini sangat penting ya, karena kalau kita punya masalah dalam QC, kita punya masalah eh, pemantauan mutu internal, tahu-tahu kenapa pemantauan mutu kita jelek ya. Kemudian setelah kita lihat, loh kok CV kita tinggi benar ya. Apakah benar nih CV segini ya, udah dilakukan banyak hal ternyata CV-nya tertinggi. Apakah ada masalah gitu ya dengan eh, alat kita ini? Kalau kita punya dokumen verifikasi, kita bisa tahu sebenarnya alat ini mampu mencapai CV tertentu. Kalau ada masalah, maka banyak hal lain-lain yang mesti diperbaiki. Ya. Nah, ini adalah dokumentasi yang kita harus lakukan. Nama pemeriksaannya, metode verifikasinya, alat yang sorry, metode yang kita periksa, alat yang kita periksa, bahan-bahan yang dipakai itu harus dicatat sampai nomor lotnya, dan acuannya atau targetnya. Ya. Hasil verifikasinya, analisanya, dan kesimpulannya apakah bisa diterima atau tidak. Ada yang mau tanya? Dok, maaf mau nanya dok. Mm-mm. Dok, yang tentang nilai rujukan tadi dok. Maaf, itu tadi sebenarnya nilai rujukan buat ke pasien atau apa ya dok ya? Kalau nilai rujukan ke pasien kan kita udah menganut dari SI ya dok ya. Nilai rujukan ke pasien itu adalah nilai rujukan yang kita bukan SI. SI itu adalah acuan, kalau kita punya nilai rujukan, satuannya itu satuan internasional, oke? Ya nggak? Bisa juga konvensional. Iya. Tetapi nilai rujukan itu berbeda dengan materi rujukan, ya kan? Nilai rujukan ini sama seperti nilai normal. Yang ini dengan siapa ya? Andi dok. Andi kan kalau yang SI itu mungkin adalah materi rujukan atau metode rujukannya sesuai dengan yang Mm-mm. ditetapkan oleh SI unit. Mm. Materi apa standar rujukannya, bahan rujukannya, ketelusuran. Oke. Nilai Iya. rujukan adalah nilai yang kita berikan kepada pasien kalau kita memberikan hasil, oke? Nah, itu atau kita biasa sebut sebagai nilai normal. Itu ada rentangnya, bukan? Iya dok. Itu rentang normal kan namanya? Mm-mm. Iya. Ya. Rentang normal atau rentang rujukan kepada pasien itu mungkin rujukan di sini kamu tadi eh, tersaru dengan rujukan standar ya. Jadi itu rentang nilai normal itu adalah nilai yang akan didapat oleh pasien yang sehat, bukan? Iya. Yang kamu kasih ke pasien itu, ya. Iya dok. Nah, itu yang kita harus verifikasi. Apakah rentang yang kamu berikan untuk sebagai acuan pasien sehat atau tidak itu betul atau tidak? Karena bisa saja rentang yang kita dapat dari kit insert itu kan dari populasi yang berbeda kan? Hmm. Iya. Ya, Apakah kita harus itu dok selalu menentukan nilai rujukan kita sendiri dok? iya, Ya, teman. ya. Nah, itu kita melakukannya, kalau kita membuat nilai rujukan sendiri kan kita membutuhkan sampel yang banyak kan? Mm-mm. Nah, kayak kita hanya melakukan yang namanya verifikasi nilai rujukan yang ada. Nilai rujukan apa yang kita mau pakai? Yang dari kit insert, kita verifikasi betul nggak tuh itu sesuai tidak untuk populasi kita gitu kan? Oh iya iya iya. Mm-mm. Iya iya, paham dok. Ternyata nilai rujukan itu masih sesuai untuk populasi yang kita layani. Itu dengan melakukan pemeriksaan 20 sampel pasien eh, populasi orang sehat. Kita lihat Hmm. apakah keluar dari rentang rujukan yang ada atau tidak. Yang kita mau pakai itu. Iya iya, dok. Oke. Siap. Sip dok. Paham dok. Mm. Sama-sama. Dokter, maaf mau tanya dok. Mm-mm. Kalau yang verifikasi intervensi ini dok, jadi nanti dari sampel-sampel hemolisis, lipemik, ipterik itu diperiksa juga gitu dok ya? Ya, ini contoh hemolisis ya. Mau lihat hemolisis yang seberapa yang akan mempengaruhi, yang akan menginterferensi, begitu kan? Iya dok.
Tuh. Iya, Nah, nanti kita punya misalnya alat hematologi 0,8 gram. Gitu. Kita periksa dengan yang tidak hemolisis sama yang hemolisis dengan 0,8 gram Hb. Kita lihat kadarnya berubah tidak, terinterferensi atau tidak. Hmm. Hemolisisnya 0,8 gram tidak bisa dipakai. Kemudian kita coba dengan yang 0,4 gram. Kita periksa lagi kadar parameter tersebut kan. Berubah nggak? Iya dok. Perubahannya bermakna nggak? Ya, pasti nggak bisa persis-persis, tapi bermakna atau tidak gitu kan. Kalau bermakna artinya kalau hemolisisnya 0,4 gram kita nggak bisa pakai. Tapi kalau nggak bermakna artinya kalau ada lisis 0,4 gram kita masih bisa lakukan Iya. pemeriksaan gitu kan. Iya dok. Jadi di situ kita harus memakai sampel yang bagus ya. Kemudian bisa kita itu loh tambahkan eh, zat lain yang bukan zat lain. Jadi apa ditambahkan eh, eritrosit yang sudah lisis itu ya. Jadi dibikin seperti ada interference gitu. Atau Hmm. kalau lipemia kita punya sampel yang lipemik ya. Nah, itu kita turun-turunin karena kita lipemianya itu mesti diperiksa dulu kadar trigliseridnya atau kadar kekeruhannya. Nanti baru kita cek, kita tambahkan di apa namanya ditambahkan dengan kadar yang berbeda-beda. Yang mana di kadar berapa yang berpengaruh? Ya, baik dokter. Terima kasih. Ada lagi? Dok, izin Um, bertanya dok. Hmm. Eh, Tadi kan untuk verifikasi nilai rujukan itu bisa dari nilai yang dibuat sendiri sama dari nilai pabrik ya, kit insert. Nah, kalau misal laboratorium itu memakai nilai rujukannya itu tidak dari nilai dari kit insert melainkan dari kedelapan guideline lain, contohnya kayak vitamin D dari Endocrine Society gitu, bisa nggak dok? Apa harus dari kit insert yang dipakai? Terima kasih. Nah, enggak bisa, bisa ada endocrine society. Jadi kita mesti tahu ada dua, ya, ada dua apa namanya nilai yang kita pakai sehari-hari. Ada yang namanya nilai normal, adanya namanya clinical decision value, nilai yang untuk keputusan klinis. Ada yang bisa kasih contoh. Clinical decision value itu seperti apa? Atau nilai keputusan klinis yang kita sering tulis di hasil lab kita. baik. Contohnya nih Oh, ya, itu dok. glukosa. Glukosa tuh kalian kita semua punya clinical decision value, punya nilai normal. Betul nggak? Hah? Iya dok. Ya, nilai normalnya kita tuliskan berapa? Gula darah puasa kurang dari 100, gitu kan? Ya dong. Ya, itu nilai normal bukan? Iya dok. Iya dok. Tetapi nilai keputusan klinis itu apa yang kita tulis di situ? Diabetes mellitus lebih dari 100, 26. gitu kan kalau puasa. Artinya itu nilai di mana dia harus mulai di terapi. Keputusan nilai yang menentukan keputusan klinis men-treat dia sebagai diabetes atau tidak gitu. Kolesterol juga begitu. Kolesterol itu 200 itu sebetulnya bukan nilai normal. Low risk, high risk gitu kan. Tapi itu bukan nilai normal. Itu nilai keputusan klinis. Kalau HDL, HDL itu nilai normal ya. Jadi di lab memang kita memakai dua hal. Seperti HbA1c. HbA1c kalau di bawah 5,7
7 ya. Ya, 7. Iya, Dok. 5,7 normal. Normal. Tapi kalau kita mau bilang dia diabetes, Di atas Di enam atas 6,5. koma setengah, Hmm. enam koma iya, enam lima. koma lima ya, 6,4 kalau nggak salah atau 6,5 ya, gitu kan? Jadi kita Iya, Dok. selalu ada beberapa nilai. Nah, itu yang tadi itu yang dari vitamin D itu juga tergantung apakah ini nilai normal yang dipakai atau nilai clinical decision value-nya. Dua-duanya harus sebenarnya diverifikasi. Tetapi populasinya beda dong, ya kan? Tuh. Tapi yang di aturan laboratorium yang harus diverifikasi adalah yang nilai normal. Oke? Oke, baik, Dok. Sebenarnya pertanyaannya bagus tuh. Karena kita mau memverifikasi clinical decision value itu tidak mudah. Kita harus benar-benar pakai kriteria. Yang namanya diabetes itu apa, acuannya apa, itu jauh lebih sulit lagi. Nanti suatu saat pasti ke sana. Karena di dunia udah mulai yang digunakan adalah clinical decision value. Yaitu apakah ini mau diobatin apa tidak, apakah ini mau ditreat atau tidak gitu kan. Udah mulai banyak nilai-nilai tersebut. Suatu saat pasti ada aturannya untuk itu. Untuk kita memverifikasi. Lagi, kalau tidak ada, Dok, izin dok, PPT-nya boleh di-share dok. oh boleh. Nanti aku, yang sebelumnya udah saya share belum sih? Belum dok, yang sebelumnya juga belum dokter. Belum, Dok. Oke, oke. Habis ini deh saya share. Ya. Iya dok, makasih ya dok. Nah, jadi ada apa aja ya? Ada PMI. PMI udah belum sih? Belum juga dok, dari yang pertemuan pertama sampai sekarang belum dok. Yang pertemuan pertama PMI kan. Iya, Sigma belum. Kedua, kedua apa? Sigma dok. Sigma. Oh, PMI juga belum ya? Iya dok. Ya. Oke. Saya sampai sini ya. Kemudian yang kan saya masih ada waktu nih sebenarnya. Kamu kalau punya ini waktu sama yang waktu itu saya nggak ngajar, yang Sabtu, kamu kasih tahu saya ya. Iya dok, yang minggu Heeh. kemarin itu kan ya dok. Mm-mm. Kapan bisa? Kalau di hari kerja gitu dok, bisa kan ya dok? Jam berapa? Bisa jam Kalau 4. pagi masih mungkin. Empat enggak? Emang kamu kuliahnya sampai jam berapa? Kalau di jadwal mulainya 14.30 sih dok, untuk kelas RPL. Mulai yang Iya kosong dok. hari apa aja? Iya, dokter jadwalnya harusnya. Tapi harus di atas jam 2.30. Iya, pagi pada kalau kerja dok, malah nggak fokus. Ya. iya. Terus kalau di atas 2.30 sampai jam berapa itu? Kadang mulai jam setengah 8 malam ada juga dok. Oh gitu. Iya. Oh Jadwalnya jam 9. ya, Iya, kalau jadwal sampai jam 9 malam, Dok. ya boleh nggak saya minta yang malam aja? Saya juga kerja tuh. Boleh ya. Jadi susah tuh. Kira-kira jam berapa dok kalau di malam dok terbisanya? Oh ya boleh ya. Oke, nanti kita atur-atur Hmm, ya yang mana yang enak buat kalian ya. Iya, soalnya kita sama-sama kerja kalau pagi. Jadi susah juga buat saya iya ngatur dok. yang pagi. Malam aja nanti ya. Kira-kira kalau kamu kosong kasih tahu aku ya. Baik dokter. Ah, Tapi kalau perkiraan jamnya belum ada ya dok ya? Di jam berapa malam? maunya jam berapa? Saya mau nawarinnya takut nanti kalian bilang, wah, gitu. Jadi kamu aja maunya jam berapa? Hmm. Terus setengah 8 ya? Boleh, boleh, Atau setengah gimana? 8 ya. Gimana Nanti teman-teman? aku kasih tahu tanggal ya. Oke. Oh, Iya. Nanti bisa kontak-kontakan aku ya. Iya dok. Di Absen, absen Oke, dulu. aku Taruh via. dulu mas di foto dulu Ya, dok. absen. Oke. Ya, di absen dulu lah dok. Mm-mm. Slide pertama. Oke. Hmm.
Slide kedua, slide ketiga, slide terakhir. Sudah dokter? Ya, makasih. Iya, sama-sama dok. Makasih ya Terima dok. kasih, Dok. Makasih dokter. Kasih dokter. Kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Gitu.